Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahteralis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah benar Indonesia ini termasuk salah satu negara paling miskin di dunia? Apakah Anda tahu Bank Dunia baru saja merilis laporan? Angkanya mengejutkan. 60,3% rakyat kita, penduduk Indonesia, masuk dalam kategori miskin. Bahkan setelah pembaruan naik menjadi 68,9% atau sekitar 194 juta orang. Tapi apakah angka ini sungguh menggambarkan kenyataan? Pertanyaannya, benarkah Indonesia termasuk salah satu negara paling miskin di dunia? Apakah angka ini sungguh menggambarkan kenyataan? Ataukah ada sesuatu yang keliru dalam cara menilainya? Atau ada kesalahpahaman di balik data ini? Saudara-saudara, Bank Dunia berdasarkan Macro Poverty Outlook April dan Juni 2025 menempatkan Indonesia dalam bagian dari 10 negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi di dunia. Dan kita, Indonesia, menempati posisi keempat setelah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana, yang kesemuanya adalah negara di benua Afrika, dan kita di peringkat keempat. Artinya kita nomor 1 di Asia sebagai negara termiskin. Apakah memang demikian? Apakah kita memang layak untuk masuk sebagai salah satu negara termiskin di dunia? Mari kita bongkar bersama-sama. Pertama, Bank Dunia memakai ukuran kemiskinan internasional. Untuk negara menengah ke atas seperti Indonesia, ukurannya 6,85 US dollar per hari. Untuk kurs dolar hari ini
sekitar 16.500 rupiah atau sekitar 113.000 rupiah per orang per hari. Kalau dalam satu keluarga ada 3 orang saja, berarti satu rumah tangga ambang batas untuk disebut tidak miskin harus memiliki penghasilan sekitar 340.000 rupiah dan satu bulan sekitar 10 juta rupiah. Dan bukan hanya itu, penelitian ini ukuran diperbarui menjadi 8,30 US dollar per hari. Artinya, siapapun yang pengeluarannya di bawah itu disebut miskin. Bandingkan dengan ukuran resmi di negeri kita, versi Badan Pusat Statistik Nasional. Garis kemiskinan kita hanya sekitar 550.000 per bulan. Sangat jauh berbeda. Maka jangan heran ketika Bank Dunia menghitung jumlah orang miskin di Indonesia seolah-olah meledak. Orang yang menurut ukuran kita tidak miskin, menurut standar Bank Dunia masih dianggap miskin. Artinya standar Bank Dunia jauh lebih tinggi. Orang yang menurut ukuran Indonesia tidak miskin bisa saja dianggap miskin menurut standar global. Lalu pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan bisa begitu besar, bisa sangat tinggi? Ada beberapa alasan. Pertama, perbedaan definisi kemiskinan. Kita biasa mengukur dengan kebutuhan pokok minimum. Bank Dunia mengukur dengan standar hidup layak global dunia. Kedua, pengukuran dengan standar purchasing power parity atau konsep daya beli internasional. Harga-harga di Indonesia memang jauh lebih murah dibanding negara-negara maju, berbanding lurus dengan daya beli kita yang juga relatif lebih rendah. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Segelintir orang-orang kita merupakan orang kaya super kaya. Bahkan pada bulan September ini ada pengusaha yang menjadi orang terkaya di Asia Tenggara. Versi data Real Time Billionaires List Forbes. Namun mayoritas masih berjuang dengan penghasilan pas-pasan. Dan keempat, struktur ekonomi atau struktur tenaga kerja kita. Masih banyak tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal dan tidak punya jaminan sosial. Jadi, kalau kita pakai standar Bank Dunia, jumlah penduduk miskin pasti melonjak. Namun, bukan berarti semua orang Indonesia hidup kelaparan. Di sini
lebih kepada bahwa penghasilan rata-rata kita belum mampu memenuhi standar hidup layak yang ditetapkan oleh dunia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar miskin? Kita harus hati-hati. Negara miskin, label negara miskin bisa menyesatkan. Faktanya, Indonesia termasuk 20 besar ekonomi dunia, G20. GDP kita sekitar 1,5 triliun US dollar. Kita punya sumber daya alam melimpah, sawah, tambang, laut, hutan. Kita kaya raya. Namun sayangnya kekayaan itu belum terbagi rata. Distribusinya timpang. Inilah yang harus kita hadapi dengan jujur dan berani. Inilah yang disebut paradoks Indonesia. Kaya di atas kertas, kaya sumber daya, ekonomi berdasarkan pengukuran Gini. Dengan ekonomi dan kekayaan yang besar di Indonesia, Gini rasio Indonesia 0,38, artinya cukup timpang. Sehingga di sini banyak rakyat yang hidup pas-pasan. Sebagian rakyat bekerja di sektor informal, sehingga pendidikan dan kesehatan masih menjadi beban. Saudara-saudaraku, kalau data ini kita pahami secara mentah, ada beberapa bahaya besar. Pertama, citra internasional. Citra Indonesia di mata dunia. Kita dianggap rapuh, tidak berdaya. Yang kedua, dalam kebijakan ekonomi, investor bisa salah menilai potensi pasar kita.
Yang ketiga, secara psikologis bangsa. Psikologi rakyat kita sendiri. Rakyat bisa kehilangan optimisme. Dan yang keempat, aspek sosial dan politik. Data ini bisa dipakai untuk kepentingan politik dan bisa memecah belah bangsa. Kalau kita salah memahami, kita bisa merasa pesimis, merasa tak berdaya. Padahal Indonesia punya potensi besar untuk bangkit. Apakah dengan ini kita rela bangsa ini dikenal sebagai negara miskin? Tentu saja tidak, jelas tidak, dan tidak boleh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa solusi strategis. Pertama, meningkatkan pendidikan dan skill upgrade agar rakyat naik level. Kita perlu revolusi damai di pendidikan. Kedua, transformasi ekonomi. Dari sekadar menjual bahan mentah ke industri maju, lakukan hilirisasi, digitalisasi, green economy. Kita perlu transformasi ekonomi industri digital hijau. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Desa dan kota harus maju bersama. Kita harus memeratakan pembangunan desa dan kota. Yang keempat, penguatan jaring pengaman sosial, kesehatan, subsidi yang tepat sasaran. Kita harus memperkuat jaring pengaman sosial supaya yang lemah tidak ditinggalkan. Dan yang paling penting, yang kelima, ekonomi Pancasila. Kita harus kembali ke jati diri bangsa kita. Ekonomi Pancasila. Ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Ekonomi yang membumi, yang manusiawi, yang berkeadilan. Saudara-saudara, Indonesia tidak miskin. Indonesia hanya belum sepenuhnya adil dalam membagi kekayaan. Tapi yakinlah, kita bisa. Kita mampu asal kita bergerak bersama. Jadi, apakah Indonesia benar-benar miskin? Jawabannya tidak sesederhana itu.
Indonesia bukan negara kekurangan, tapi kita masih menghadapi tantangan besar dalam kesejahteraan. Tugas kita bukan menyangkal data yang diberikan oleh Bank Dunia, melainkan menjadikan itu cermin untuk berbenah. Indonesia punya semua modal untuk bangkit. Pertanyaannya, apakah kita siap bergerak bersama? Saudara-saudaraku, jangan pernah kita kehilangan harapan. Indonesia bukan bangsa kecil. Indonesia bukan bangsa miskin. Kita bangsa besar. Kita adalah bangsa besar yang sedang berjuang menjemput takdir sejarahnya menjadi bangsa sejahtera. Mari kita buktikan, Indonesia bukan hanya besar, tapi juga sejahtera. Salam Indonesia sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Inilah Indonesia sejahtera. Perjalanan kita memahami realitas agar Indonesia tidak hanya disebut besar, tapi juga benar-benar sejahtera. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari diri kita, untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat. Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri di segani dunia. Di episode kelima yang akan datang akan kita bahas inkonsistensi ukuran kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.